Jumat kemarin 6 Desember saya menikahi istri saya yang ada di sebelah saya, namanya Iren, asli Pamekasan, Madura. Cuman banyak keluarga di Malang, jadi kemarin akad dan resepsinya di Malang. Sebelum saya memutuskan untuk lebih serius lagi sama Iren, bahkan untuk menikahi dia, saya izin dulu sama keluarga almarhum di Lahat gitu. Saya sebelum izin, keluarga almarhum mungkin sudah tahu atau dari mana nggak tahu, tiba-tiba menyampaikan, adek, kalaupun memang sudah ada penggantinya ataupun jodoh lagi mau menikah silakan. Nah, setelah ada kata itu saya mantapkan ke dia, saya sampaikan ya udah kita mantapkan, kita komitmen, kita menikah. Tapi sebelum menikah kita ziarah dulu ke makam almarhum. 2 minggu ya? Karena seminggu sebelum itu kita sudah standby di Malang. 2 minggu sebelum acara kita ziarah sama anak-anak dan memperkenalkan, minta doa restu juga sama keluarga di sana. Jodoh itu kan rezeki ya. Jadi Allah memberikan rezeki jodoh ini, ya kenapa harus ditolak gitu kan? Ya kalau buat saya waktu memang belum setahun, mungkin minggu depan udah setahun kejadian kemarin, dan saya juga melihat kondisi anak-anak dengan Iren ini begitu dekat gitu. Kalau memang kemarin anak-anak tidak nyaman dengan Iren, mungkin saya juga berpikir lagi gitu. Tapi alhamdulillah Iren bisa menerima kita, menerima anak-anak, bahkan deket banget sama anak-anak tuh, akrab banget. Melihat anak-anak bahagia karena saya juga makin hari makin kesini, setiap kali Iren nggak ke rumah ditanyain, anak-anak tuh nanyain, Mami Iren kemana? Dan anak saya yang paling kecil, Raffi, itu nggak gampang manggil orang itu Mami atau Bunda gitu, nggak gampang. Bahkan deket sama orang juga nggak gampang. Saya melihat dia, jadi patokannya dia, adik sama kakak itu melihat Mami Iren. Bahkan kalau saya keluar kota, Mami Iren ke rumah kan, jagain anak-anak. Kadang nggak datang ditanyain, saya yang ditelepon, kok Mami nggak disuruh ke rumah? Gitu. Awalnya Mami Iren tante ya, Tante Iren gitu, sampai akhirnya akrab-akrab kesini, dia sendiri yang minta. Awalnya panggilannya itu Bunda, terus kesini-sini kakak saya, anak saya yang pertama bilang, panggil Mami aja boleh nggak gitu. Kenapa lagunya luar biasa juga? Karena perjalanan lagu ini bukan perjalanan mudah untuk bisa menemukan. Karena lagu dalam perjalananku berkarir, lagu itu jodoh. Betul. Seperti beli rumah, ya seperti jodoh lah ya. Berarti udah mau 10 tahun tuh ketemu tuh hampir setiap hari gitu, dengan segala naik turunnya gitu kan. Naik turun, nggak mungkin lah kita nggak ada berantemnya, nggak mungkin kita nggak ada ngambek-ngambeknya. Tapi nggak bosan kan? Nggak mungkin nggak ada ngambek-ngambeknya, nggak mungkin nggak ada yang gimana-gimana ya. Namanya semua rumah tangga pasti ada seru-serunya lah ya. Aku sih nggak ngebosenin ya. Kalau aku sampai bosan sama kamu, aku rugi. Caramu menyayangiku luar biasa, sederhana perhatianmu luar biasa.
Korea bikinnya loh. Ini made in Malang. Jadi aku pasti Poni enggak deh. gini. Berat badanku kan lagi drop terus. Jadi Masalah dengan poni mulu. iya, tadi diam dulu dengerin. Terus kayak lagi agak kurusan mukanya gitu kan, kayak cekung. Terus kalau rambutnya kayak gitu kayak aku kayak apa ya? Kayak lesu, kayak capek gitu mukanya. Mungkin diponi kali ya biar seger. Terus dicoba, dia oleh enggak usah, aneh-aneh. Pas aku potong dibilang bagus, cuma aku keribetan. Karena nggak biasa kan, aku tuh orangnya tuh kan paling nggak suka nyatok, nggak suka yang namanya ya, maksudnya kalau salon atau nggak panggil orang kan, tapi kalau suruh nyatok sendiri tuh nggak suka gitu. Nah ini kan Ini ada effort keribetan kan? sendiri. Jadi dia Gak apa-apa. tiap pergi aku tuh kayak Daripada ribet yang lain, nyatok ribet rambut poni aja." dulu gitu, lama banget kayak aduh ya udahlah. Cantik, jadi muda. Akunya tambah tua. Enggak deh, rambutku hijau sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucok Baba. Kita berjumpa lagi di suasana yang sangat gistro atau kemana-kemana yang mungkin penasaran dengan Ucok Baba. Kok nggak pernah lagi main film? Oke, sekarang kenapa saya nggak main film lagi? Kita tunjukin apa sebenarnya pekerjaan saya sekarang. Nah, penasaran kan? Kemana saya? Ya, Anda penasaran dengan usaha saya sekarang? Lihat nih. Nah, sekarang saya sudah sampai ke penyimpanan usaha saya itu. Penasaran kan usaha apa sih sebenarnya Ucok Baba? Lihat, ayo. Nih. Nah, di sini dia penyimpanannya. Suka nggak dengan layak durian? Nah, durian ini durian yang benar-benar asli dari Medan. Oke, kita mau packing dulu karena ini mau dikirim duriannya ini ke Bogor atau ke Tangerang. Bermacam-macam lah nanti yang memesannya. Nah, seperti ini caranya. Gampang kan tuh. Nah, tinggal tutup rapat-rapat biar. Nah, udah rapat. Nah, sekarang tinggal kirim. Kita masukin ke dalam mobil, tinggal kirim. Jadi kalau kita makan durian itu semuanya kan pakai tangan. Jadi setelah kita makan ini, nanti kita lap pakai tisu. Oke? Pokoknya ini ada sarung tangannya. Pokoknya kita ajarin makan yang sehat. Nah, caranya gampang, tinggal ada kuncinya. Nah, baru kita ambil. Wih. Sebelum kita makan, kita harus pakai. Biasanya kan kalau kita makan pakai cuci tangan. Kalau ini pakai sarung tangan. Kita comot deh. Yang kecil dulu ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, mantap. Aku turun berat badan sih 7 kiloan gitu. Jadi gara-gara kemarin kayak 8 bulan yang lalu aku udah mulai vegetarian. Jadi cuma makan sayur, telur, masih makan. Jadi masih vegetarian gitu. Udah mulai vegetarian, udah mulai jaga makan, mulai perlahan kurus gitu, turun. Yang sadar tuh waktu Richard pulang dari Australia. Dia kan di Australia lama kemarin waktu operasi kaki kan. Dia pas ketemu, wow, kurus banget. Akhirnya alhamdulillah sekarang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Itu kan bukan hal yang bukan hal yang sembarangan gitu loh. Itu udah pasti ada pertimbangan hukum, bukti-bukti yang dikeluarkan dan ditemukan oleh kepolisian sampai ditetapkannya status tersangka. Kenapa saya bilang direncanakan? Adanya sendiri yang ngomong, dia merencanakan sudah 3 hari. Artinya kan gue dijebak di sini, dijebak. Gue sama Angel dijebak. Kita nggak tahu apa-apa, masalah motifnya apa segala macam kita nggak tahu. Tiba-tiba dijebak begini. Gitu.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.